Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi ya untuk mereaction video-video dari berbagai sumber. Dan ada dua topik besar yang perlu kita reaction pada video kali ini. Salah satunya itu ada dari video-video Pak Abu Janda atau yang kita kenal Pak Permadi Arya. Itu kemudian nanti ada satu video tentang penolakan pendirian rumah ibadah. Tapi kali ini bukan rumah ibadah orang Kristen, tapi ini terkait rumah ibadah orang Islam atau masjid yang ditolak di daerah Kupang. Tapi saya dahulukan dulu untuk mereaction video-video dari Pak Permadi Arya. Langsung aja kita ke video-videonya. Ana fans sepak bola klub MU yang logonya setan merah. Ana sampai sekarang nggak tahu ya kalau dia pakai bajunya klub itu, kira-kira setannya masuk ke dia. Jadi yang pertama kalau bicara dengan logo tersebut harus dihilangkan. Kita itu disuruh berlindung dari setan. Antum pakai setan. Antum pakai sholat lagi. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Kita itu nggak boleh menyerupai setan, maka tugas antum merusak tadi logo tersebut, dihilangkan logonya. Terus terang ada orang yang memang terinspirasi ya. Ketika dia pakai baju itu kemudian seperti pemainnya fulan. Jangan menjadikan orang-orang kafir itu menjadi idola antum. Terserah apa kata lu Tat, yang penting MU menang. Hidup setan merah. Justru Bapak Permadi ya terserah hidup, dia menyebut tadi ya. Menurut saya sih kalau sudah seperti begini ya, terlalu gimana akhirnya memprotes berbagai hal dalam seluruh kehidupan sampai logo sepak bola aja pun ikut diprotes. Ya bagi saya sih ya oke-oke aja jika itu hanya khusus di dalam pengajaran atau dakwahnya atau ketika dia memberi nasihat kepada umatnya di dalam gedung ketika dia berada. Tapi ini kan dipublikasikan melalui YouTube. Ini kan video-video yang sudah cuplikan ya, tapi bisa sumbernya tadi dari YouTube yang memang punya dia atau mungkin punya masjid itu atau punya yayasan. Akhirnya itu jadi apa ya, menjadi makanan publik. Dan sehingga bagi saya kalau dijadikan makanan publik walaupun sebenarnya untuk umat Islam secara umum, bagi saya kurang pas. Mending kalau memang mau nasihati seperti itu ya mending untuk khususmu aja gitu loh. Jadi maksudnya khusus untuk pendengarmu di gedung itu yang ada di saat itu dan jangan biarkan dipublish gitu loh. Ya mungkin tujuannya sih baik menurut dia, tapi bagi saya maksudnya banyak orang kok yang nggak setuju gitu. Apalagi Pak Permadi Arya, makanya saya lihat Pak Permadi Arya banyak tidak disukai gitu loh. Kenapa? Karena dia menentang banyak-banyak hal yang seperti itu. Yang penting bagi beliau itu ya dia sungguh-sungguh aja beribadah gitu sudah selesai. Masalah toleransi, oh dia sangat-sangat luar biasa. Kita lanjut ya. Gue kok jadi kepikiran ya guys. Kenapa orang Kristen kalau jadi mualaf kayak si Felix Xiao, kayak si Doditan, kayak si Kainama dan kawan-kawan. Kenapa mereka tuh jadi mualaf bukan tambah pinter, malah jadi pada bego? Apa jangan-jangan daging babi itu punya nutrisi yang bagus buat otak ya? Karena semenjak mereka jadi mualaf, mereka stop makan babi, kecerdasan mereka jadi menurun. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah betul gara-gara mereka sudah nggak makan daging babi? Tapi kalau kita lihat-lihat ya, memang ada benarnya juga ya kalau kita melihat beberapa mereka khususnya yang mualaf ya, saya tidak menyalahkan mereka. Tapi kalau melihat mereka yang mualaf, justru ketika mereka mualaf, kalau mereka nggak bahas-bahas agama Kristen, untuk apa yang mereka bahas gitu loh. Dan biasanya banyak gitu loh, mereka suka bahas agama Kristen lah, mereka suka mencari-cari kesalahan di Alkitabnya orang Kristen lah. Apalagi karena mereka sudah mualaf, jadi mereka mantan Kristen. Mereka mengaku paling tahu itu tentang Alkitab, akhirnya mereka tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Yesus gara-gara dan mereka mengungkit kelemahan-kelemahan semua dalam kekristenan. Tapi apakah ini bukan penistaan? Itu aja pertanyaan. Apakah ini bukan penistaan? Ya, salah satunya Felix Xiao ini. Salah satunya Felix Xiao. Kemudian ada beberapa yang lain-lain yang kita sudah tahu seperti Don Ditan. Mereka banyak memutarbalikkan. Walaupun mungkin menurut mereka itu supaya umat mereka nggak sesat gitu ya. Tapi menurut saya nggak tepat karena dipublikasikan di ruang umum juga sama ya seperti tadi. Kalau memang mau menceritakan tentang agama Islamamu ya sudahlah di ruang lingkupmu. Nah kalau di ruang umum seperti di media sosial ini ya itu akan memicu konflik dan akhirnya orang-orang yang mungkin tadinya mengasihi sesama orang Kristen akhirnya mungkin membenci, akhirnya mungkin mereka memberi toleransi kepada ajaran orang Kristen, akhirnya ya mereka nggak suka dan sama seperti ini tadi. Nah ada yang lebih lucu lagi ya dari video setelah ini dari Pak Permadi Arya yang untuk
Felix Xiao ini lebih tegas lagi dia sampaikan. Coba kita tonton dulu. Perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang menjamin keamanannya Israel. Kita harus menjamin keamanan Israel. Mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden seperti apa. Aduh, fix sudah. Pendukung Palestina itu memang rata-rata historis dan minim literasi sejarah semua. Gua jelasin ya. Presiden mengatakan perdamaian bisa tercapai jika semua bisa menjamin keamanan Israel karena memang faktanya semua konflik di sana itu dimulai dari Israel diserang duluan. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah sekalipun Israel nyerang duluan. Ini fakta. Perang pertama tahun 1948 Israel diserang duluan oleh koalisi negara-negara Arab. Perang kedua tahun 1967 Israel diserang duluan lagi oleh koalisi negara-negara Arab yang dikenal sebagai Perang 6 Hari. Perang ketiga tahun 1973 Israel diserang duluan lagi oleh Mesir dan Suriah yang dikenal sebagai Perang Yom Kippur. Perang keempat tahun 1987 Israel diserang duluan lagi oleh kelompok teroris yang dikenal sebagai Intifada pertama. Perang kelima tahun 2000 Israel diserang duluan lagi oleh serangkaian teror bom yang dikenal sebagai Intifada kedua. Perang keenam melawan Hamas dimulai dari Israel diserang duluan oleh roket-roket yang ditembakkan dari Gaza sejak tahun 2006 sampai hari ini. Bahkan perang yang terakhir masih berlangsung ini, itu dimulai dari Israel diserang duluan pada tanggal 7 Oktober 2023. Jadi sudah benar pernyataan Presiden perdamaian bisa tercapai jika semua bisa menjamin keamanan Israel. Maksudnya, kalau mau damai ya jangan serang Israel. Ini cara berpikir yang seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Kau begitu saja tidak bisa memahami, yaitu karena kau minim literasi sejarah alias bodoh sejarah. Makanya baca sejarah supaya tidak bodoh. Wah, ini berani sekali ya Pak Permadi Area langsung menegaskan seperti itu. Sebenarnya tadi urutan video ini duluan yang ini, baru tadi yang pertama itu ya, baru yang ini terakhir. Menurut saya itu apa yang disampaikan Pak Presiden Prabowo ya ada benarnya juga kalau dilihat berdasarkan sejarah. Karena itu tadi Israel itu yang memang akhir-akhir ini kalau kita lihat dari segi kemanusiaan ya mereka selalu mengatakan seperti itu. Tapi mereka tidak pernah menelusuri kenapa itu terjadi. Nah itu mereka tidak pernah memikirkan penyebabnya. Nah ini makanya tadi dia bilang ya minim literasi. Kenapa yang mereka lihat hanya yang sekarang. Yang mereka lihat yang dampak yang terjadi sekarang doang. Makanya selalu berkor-kor free Palestina, free Palestina. Alasan apa? Kemanusiaan. Sampai-sampai hanya gara-gara itu mereka demo di Indonesia, mereka boikot barang-barang di Indonesia, mereka boikot barang-barang yang mereka katakan itu berafiliasi dengan negara A, B, C dan seterusnya. Tapi ingat yang dibilang Pak Prabowo ya itu sudah benar. Justru kita menjaga keamanan mereka. Menjaga dalam apa? Bukan berarti mereka kurang keamanan. Tapi jangan kita ganggu. Nah itu dia. Kalau bangsa-bangsa lain, negara-negara lain tidak pernah mengganggu mereka. Ya aman-aman aja. Tidak akan terjadi sesuatu yang memicu peperangan dan konflik. Atau mungkin terjadi peperangan yang lebih parah lagi. Kita nggak tahu. Nah jadi betul apa yang dibilang Pak Permadi Arya dan saya cukup setuju. Artinya bahwa memang beliau ini kurang memahami literasi sejarah gitu loh. Kurang membaca sejarah, kurang atau mungkin tahu tapi berusaha menutup mata, berusaha menutup telinga, berusaha menutup pola pikir yang dipikiran ya udah kita membela Palestina, membela Palestina, Palestina, Palestina. Dan orang Israel itu jahat, jahat, jahat. Apalagi kalau dikaitkan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan dianggap sebagai musuh gitu loh, dianggap sebagai bukan sesuatu hal yang perlu di apa ya, bukan gak layak lah untuk berdamai dengan mereka lah, gak layak untuk berteman dengan mereka lah. Sedangkan orang Palestina dan orang Yahudi di sana aman-aman aja. Mungkin menurut saya sih Felix ini menganggap orang Yahudi itu seperti orang Kristen. Karena mereka masih menganggap bahwa mereka adalah orang kafir gitu. Apakah begitu saudara-saudara? Silakan kalian komen-komen di bawah. Baik, kita akan melanjutkan video ini. Tentu nanti saya akan memberikan komentar saya di belakang saja terkait tanggapan-tanggapan beberapa orang penolakan masjid atau pembangunan masjid di salah satu daerah di Kupang. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Mari kita tonton cuplikan-cuplikan video ini dan juga saya tampilkan ada beberapa berita yang mungkin sudah di apa yang ada dan saya tampilkan, nanti kalian bisa baca sendiri. Langsung aja kita ke video-videonya.
Warga tadi ada mengadu soal ada pembangunan rumah ibadah yang dokumennya belum lengkap, ya kan? Jadi saya minta untuk nanti dicek kembali dokumennya semua. Kalau memang belum lengkap, harus berhenti sementara untuk melengkapi dulu dokumennya. Kan itu aturan kan, bukan soal saya ini terlalu kecil. Kita bersandar pada hukum. Aturan adalah panglima tertinggi. Jadi kita harus ikuti mekanismenya. Membangun rumah ibadah kan harus ada izin FKUB, Kemenak, rekomendasi dari Kemenak. Jadi itu semua dipenuhi dulu. Sementara itu belum dipenuhi harus dihentikan dulu. Gitu. Jadi tadi Bapak dan Mama itu tidak ada ini kok, bukan ribut. Bapak Ibu tuh minta untuk coba Pak Wali lihat aturannya. Apakah sudah ada belum dokumen-dokumen itu? Jadi tadi saya sudah jawab, nanti setelah ini kita cek dokumennya semua. Kalau memang belum ada ya kita stop. Kalau ada lengkap semua ya boleh. Tapi yang kita lihat dulu ada atau tidak. Ya, gitu ya. Oke. Tanpa izin, warga Liliba tolak pembangunan Masjid Darul Amanah. Perwakilan warga temui Wali Kota Kupang. Penolakan sudah terjadi berulang kali. Astaga, udah tahun 2026, di mana toleransinya? Tega-teganya kalian menolak pembangunan masjid cuman gara-gara nggak ada izinnya. Meskipun nggak ada izin, meskipun KTP kalian disalahgunakan, yang katanya kemarin untuk daging kurban malah dijadikan sebagai bentuk dukungan, kalian tetap harus kasih izin dong bosku. Ingat, pemilik surga nggak boleh ditolak. Bapak Ibu, dari video yang sudah kita lihat ini ya, menurut saya tidak apa-apa kalau memang alasannya tepat penolakan itu. Sama seperti kalau pendirian gereja juga. Hanya saja kalau menurut saya pendirian gereja itu ya kadang berkedok izin gitu loh, intoleran berkedok izin. Kenapa? Karena tetap nanti ending-endingnya itu mereka katakan di sini kan mayoritas tidak boleh ada. Alasannya itu. Sedangkan kalau di sini kan bukan karena mereka mayoritas atau minoritas, kenapa ditolak tempat letak masjid ini, tapi lebih ke karena kurang transparan. Ingat ya, kurang transparan sehingga izin-izinnya itu tidak mutlak banyak gitulah gitu istilahnya. Coba kalau mereka melengkapi semuanya seperti yang dibilang oleh salah satu mas-mas tadi, ya kan orang Islam juga, dia beragama Islam maksudnya, ya dia mendukung tindakan ini gitu. Walaupun dia tahu di kolom komentar saya juga pernah dibaca banyak yang nggak setuju, tapi banyak juga yang setuju ya. Gitu. Menurut saya seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan like kalian. Silakan komen apa yang menjadi tanggapan kalian terkait video-video yang sudah kita reaction ini. Mulai dari tadi konten Pak Permadi Arya dan juga dari beberapa akun terakhir ini tadi terkait penolakan masjid di daerah Kupang sana. Berikan aja lah komentar-komentar positif kalian yang membangun dan berikan kritik yang mendukung lah. Jangan yang merendahkan atau mungkin menghina orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.